Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Indrayani, NIM 2015201043. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana penjelasan tentang bagaimana cara pemeriksaan fisik height tutu untuk memenuhi tugas praktek keterampilan dasar dalam praktek kebidanan. Pemeriksaan fisik height tutu atau pemeriksaan fisik keseluruhan bertujuan untuk memastikan anamnesa dari masalah dan menentukan perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang pertama ada kepala. Tujuan dari pemeriksaan kepala yang pertama untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Yang kedua, mengetahui yang terdapat di kepala. Alat-alat yang digunakan, lampu dan sarung tangan. Pelaksanaannya yaitu mengukur lingkar kepala atau bentuk, adanya lesi atau tidak, kebersihan rambut dan kulit kepala, warna rambut, jumlah yang didistribusikan rambut. Selanjutnya ada palpasi. Adanya pembengkakan atau benjolan tekstur rambut atau tidak. Yang kedua ada mata. Tujuan pemeriksaan mata yaitu mengetahui bentuk dan fungsi mata atau kelainan pada mata. Alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu ada senter kecil, yang kedua penutup mata dan sarung tangan. Cara pemeriksaannya yaitu dengan menentukan infeksi bentuk bola mata, kesimetrisan keadaan kelopak mata, konjungtiva dan keadaan pupil kiri dan kanan, penglihatan atau penggunaan kacamata atau lensa, atau respon terhadap bahaya. Palpasinya adanya massa atau benjolan pada mata. Selanjutnya yang ketiga ada telinga. Tujuan pemeriksaan telinga yang pertama yaitu untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran, gendang telinga dan pendengaran. Untuk alat-alatnya ada arloji yang berjarum detik. Yang kedua ada garpu talah. Yang ketiga ada speksulum telinga, dan yang keempat ada lampu kepala. Untuk pelaksanaannya dilakukan pengecekan infeksi untuk mengetahui adanya telinga keadaan atau tanda pendengaran, pengeluaran cairan, integritas, warna, dan fungsi telinga. Selanjutnya untuk palpasinya nyeri tekanan pada kartilago dan tulang mastoid. Selanjutnya yang keempat ada hidung. Tujuan pemeriksaan hidung yang pertama untuk mengetahui bentuk dan fungsi hidung. Yang kedua untuk menentukan kesimetrisan dan adanya inflamasi atau infeksi. Alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan hidung adalah yang pertama ada spekulum hidung, senter kecil, lampu penerang, dan sarung tangan. Untuk pelaksanaannya memeriksakan keadaan spektrum, bentuk ukuran, warna, kesimetrisan, pendarahan, pengeluaran cairan, dan kelainan yang terjadi pada hidung. Untuk palpasinya ada frontalis masalisis atau yang disebut dengan bengkak nyeri dan sentrum defisisi. Yang kelima ada mulut dan bibir. Tujuan pemeriksaan mulut dan bibir yaitu untuk mengetahui bentuk kelainan mulut. Untuk alatnya ada senter kecil, penutup lidah, sarung tangan, dan kasa. Untuk pelaksanaannya sinfeksi dan valvasi struktur luar, warna mukosa, tekstur dan lesi, dan stomatilis. Yang kedua ada infeksi dan palpasi dalam, atau gigi lengkap atau penggunaan gigi palsu, pendarahan atau radang gusi, kesimetrisan warna, posisi lidah, dan keadaan langit-langit. Yang keenam ada leher. Tujuan pemeriksaan leher yang pertama untuk menentukan struktur integritas leher, mengetahui bentuk leher serta organ yang berkaitan. Yang ketiga ada memeriksakan sistem limfatik. Untuk alat-alat pemeriksaan leher yaitu ada stetoskop. Untuk pelaksanaan pemeriksaan leher, yang pertama, infeksi bentuk leher dan kesimetrisan adanya pembengkakan, peningkatan
JTV dan warna kulit. Yang kedua, infeksi dan auskultasi arteri karotis, lokasi palpasi dan lokasi palpasi. Yang ketiga, infeksi kelenjar tiroid yaitu nodus atau difus, pembesaran batas konsistensi nyeri, gerakan atau perlengketan pada kulit kelenjar limfatik atau limfa, atau letak konsistensi nyeri, pembesaran dan kelenjar parodis yaitu letak terlihat atau teraba. Yang keempat ada aukultasi, sikap pembuluh darah. Yang ketujuh, dada dan punggung. Tujuan pemeriksaan dada dan punggung yang pertama yaitu sistem pernafasan, posisi klien berdiri, duduk, dan baring. Cara pelaksanaannya, pernafasan bertujuan mengetahui bentuk kesimetrisan palpasi, keadaan kulit dan dinding dada. Yang ketiga, mengetahui adanya nyeri peradangan massa. Dan untuk pelaksanaannya, yang pertama, inspeksi kesimetrisan, bentuk postur dada, gerakan nafas, frekuensi irama, dan kedalaman upaya pernafasan atau penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Warna kulit, lesiodema dan pembengkakan atau adanya benjolan. Untuk palpasinya simetris, pergerakan dada, massa, lesi, dan triksil trimitu. Yang ketiga ada perfusi, paru dan ekstrusi diafragma. Yang keempat ada auskultasi atau suara natas atau trakea dan bronkus. Yang untuk sistem kardiovaskuler, tujuannya yang pertama untuk mengetahui ketidaknormalan denyut jantung. Yang kedua, mengetahui denyut dan bentuk jantung secara kasar. Yang ketiga, mengetahui bunyi jantung normal dan abnormal. Yang keempat, mendeteksi gangguan vaskuler. Untuk alat-alatnya ada stetoskop dan senter kecil. Untuk pelaksanaannya, yang pertama, inspeksi muka bibir, konjungtiva dan arteri karotis. Yang kedua ada palpasi atau denyutannya. Yang ketiga ada perkusi, ukuran, bentuk dan batas jantung. Yang keempat, auskultasi, bunyi jantung dan arteri karotis. Yang kedelapan ada dada dan aksila. Tujuannya untuk mengetahui adanya massa atau ketidakteraturan dalam jaringan payudara. Yang kedua, mendeteksi awal adanya kanker payudara. Dan yang ketiga, yang pertama, infeksi payudara, integritas kulit. Yang kedua ada palpasi, payudara bentuk simetris ukuran, aurela puting dan penyebaran vena. Yang ketiga, infeksi dan palpasi aksila nyeri, pembesaran nodus dan limfa konsistensi. Yang kesembilan ada abdomen. Cara pemeriksaan abdomen ini, posisi pasiennya itu berbaring. Untuk pelaksanaannya yang pertama infeksi membulat, membusung, datar dan mendengarkan suara peristaltik usus. Dan yang kedua palpasi hepar normal atau ketidaknormal teraba. Dan yang ke-10 ada genitalia. Tujuan pemeriksaan genitalia yaitu untuk mengetahui apakah ada pengeluaran vagina atau anus. Dan yang ke-11 ada lengan dan tungkai. Fungsinya yaitu untuk mengetahui adanya infeksi dan palpasi, ada ödema atau tidak, perkusi dan refleks patella. Dan yang terakhir, jangan lupa catat dan beritahu pada pasien hasil pemeriksaan head to toe jaringan. Dan jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.